Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan tahap pemberian kredit. Nah, sebagai introduction, bahwa proses perencanaan ini merupakan awal dari manajemen perkreditan, di mana tujuan, strategi untuk mencapai tujuan ataupun sasaran dan program perkreditan ditentukan melalui planning atau perencanaan. Melalui perencanaan, dapat dievaluasi apakah suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan bank atau terjadi sebaliknya, sehingga tidak ada satupun kegiatan tanpa diawali dengan perencanaan, meskipun rencana yang dibuat tersebut bersifat sederhana. Perkreditan pada umumnya merupakan bisnis utama suatu bank, sehingga perencanaan kredit merupakan kegiatan yang penting dalam bisnis perbankan. Perencanaan kredit meliputi kegiatan menentukan tujuan pemberian kredit, bagaimana menetapkan sasaran, kemudian program dari sektor ekonomi mana yang akan dibiayai. Nah, pemberian pinjaman kepada calon mitra atau debitur itu sendiri dilakukan melalui proses pengajuan kredit dan analisis terhadap kredit yang diajukan. Perusahaan dapat melakukan analisis pemohon kredit, calon mitra ataupun memang debitur apabila semua persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan telah terpenuhi. Selain kelengkapan dari data pendukung pemohon kredit, perusahaan juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasinya dari calon mitra binaan, serta dapat melaksanakan prinsip sesuai dengan kebijakan prosedur pemberian kredit yang ada. Oke, untuk selengkapnya ikuti saja di slide per slide dalam chapter berikut. Terima kasih. Kinerja bank harus dapat terus bertransformasi sehingga mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan industri perbankan modern saat ini. Sehingga perlu diprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan kredit yang matang sebagai bentuk antisipasi menghadapi perubahan internal maupun pengaruh eksternal. Nah, dalam hal ini, untuk fungsi perencanaan kredit sebagai referensi dan pengawasan pada pelaksanaan pemberian kredit tentunya agar sesuai dengan perencanaannya. Dan hal ini biasanya mendasarkan pada histori kredit yang sudah dikucurkan di tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi bentuk perencanaan yang perlu diantisipasi di masa yang akan datang. Kemudian juga sebagai antisipasi terjadinya perubahan perencanaan yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan dalam bank, baik politik, kebijakan bank itu sendiri ataupun sebagainya. Apalagi pada era disrupsi teknologi saat ini, bank tentunya harus memiliki keunggulan berbasis teknologi digital, ya. Dan ini dilakukan melalui transformasi digital, mulai dari proses internal, perbaikan proses internal, mempersiapkan human capital yang kompeten dalam penguasaan teknologi, kemudian menawarkan berbagai layanan dan produk elektronik serta digital kepada nasabah. Dan tentunya hal ini juga mempengaruhi dalam perencanaan kredit, ya, termasuk juga kondisi politik juga sama, ya, perubahan pergantian kepemimpinan misalnya, atau misalnya karena ada hal lain yang sekiranya memang menjadi pertimbangan untuk perencanaan kredit di masa depan, ini menjadi alternatif yang harus dicari solusinya agar rencana kredit di masa depan sesuai dengan yang bisa diprediksikan oleh bank. Berikutnya adalah perencanaan kredit juga dapat berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan pemberian kredit sehingga terhindar dari spekulasi yang mengandung risiko kerugian. Nah, ini juga bisa dilihat dari unsur histori data-data masa lalu seperti halnya non-performing loan yang pernah terjadi atau kredit macet bank itu sendiri di masa lalu seperti apa, sehingga menjadi rencana kredit untuk di masa yang akan datang. Nah, ini termasuk juga bagaimana cara menghadapi risiko kredit macet di masa depan sesuai dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, baik
persentase jumlah kredit macet atau non-performing loan-nya, ataupun misalnya mendasarkan dari kebijakan-kebijakan yang memang ada di bank tersebut di masa lalu. Berikutnya, berkaitan dengan fungsi sebagai pedoman pemberian kredit sesuai dengan segmen pasar. Misalnya jika kondisi pasar sedang baik, maka strategi apa yang perlu dilakukan dan sebaliknya. Ya, misalnya seperti halnya pada saat pandemik sekarang ini, kira-kira rencana kredit di masa depan apakah perlu ditambah atau di-skip dulu, atau bahkan mungkin mengevaluasi dan melihat progres kredit yang sudah dikucurkan di masa sebelumnya. Ini juga menjadi pertimbangan perencanaan kredit oleh bank di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam sifat perencanaan kredit, di sini yang pertama bahwa sifat itu harus objektif. Artinya disusun berdasarkan fakta dan dugaan, ya. Kemudian harus fleksibel. Artinya di sini rencana kredit ini harus dapat mengalami penyesuaian bila keadaan dan pelaksanaan menghendaki demikian. Kemudian untuk lengkap dan fleksibel dan detail, ya, ini jelas dan praktis. Artinya dapat mempermudah tercapainya suatu tujuan, yang berarti bahwa perencanaan kredit itu disusun secara jelas sehingga mudah dimengerti dan mudah untuk dilaksanakan. Berikutnya, memudahkan pengawasan kredit. Nah, dalam hal ini disusun secara lebih lengkap dan terinci, ya, bahwa aspek yang memungkinkan ditimbulkan dalam pelaksanaan harus tercakup di dalamnya. Artinya, rencana harus memudahkan dalam pengawasan. Kemudian yang terakhir adalah sifat perencanaan kredit mengandung risiko. Artinya, setiap perencanaan kredit harus dipertimbangkan risiko yang akan dihadapi di masa depan. Selain dari risiko-risiko yang sudah dihadapi di masa-masa lalu berdasarkan dari data histori yang lalu-lalu, juga kita pertimbangkan kembali tingkat persentase risiko, ya, dari mulai risiko yang paling tinggi sampai dengan yang paling kecil, sehingga dengan kita mempertimbangkan risiko untuk perencanaan kredit di masa depan, setidaknya bank tetap dapat survive, dapat memperlihatkan, dapat mempertimbangkan untuk rencana kredit di masa yang akan datang. Dalam faktor-faktor perencanaan kredit di sini yang pertama, ya, itu adalah kegiatan ekonomi secara makro. Jadi dalam penyusunan perencanaan kredit, beberapa faktor yang terlibat dan perlu dipertimbangkan. Yang pertama ini sudah pasti mutlak, ya, dilaksanakan oleh bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam kegiatan perekonomian, harus mempertimbangkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul secara terencana, ya, yang disusun dan selama pelaksanaan rencana tersebut seperti apa, utamanya makroekonominya. Yang kedua, faktor yang kedua adalah pasar modal yang dapat menampung kredit dana yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian, kemampuan bank dalam memperoleh sumber dana sebagai biaya yang rasional, ya, dengan biaya yang rasional. Kemudian, situasi sosial politik suatu negara, peraturan moneter yang berlaku, termasuk juga substitusi, ya, dari sumber dana yang dipasarkan di masyarakat, dan juga mekanisme serta sarana pemasaran dana yang ada di masyarakat. Ini adalah faktor-faktor dalam perencanaan kredit. Berikutnya adalah planning assumption. Nah, karena perkreditan merupakan kegiatan yang utama dari bank, maka rencana kredit merupakan hal yang mutlak harus dilakukan dalam rangka melengkapi penentuan polisi perkreditan secara menyeluruh. Tanpa rencana kredit, maka polisi kredit tidak lengkap dan berarti. Di sini apa saja yang menjadi aspek-aspek yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam penyusunan rencana kredit, ya. Ini misalnya tadi sudah dijelaskan di awal, kondisi ekonomi dan perdagangan, line of bisnisnya, keadaan nasabahnya, keadaan keuangan banknya, organisasi banknya, sampai dengan skill dari personil kredit di seluruh organisasi. Dan ini mempengaruhi, ya, intensitas pengaruh masing-masing faktor ini yang tadi berbeda dengan satu yang lainnya. Oleh karena itu,
Ya, untuk memudahkan penyusunan rencana kredit harus ditetapkan berbagai planning assumption yang akan dipakai. Misalnya, pola permintaan dana dari masyarakat usaha untuk tahun yang akan datang naik sebesar X% misalnya, ya. Atau misalnya lagi tingkat suku bunga rata-rata cenderung yang konstan. Atau misalnya dugaan-dugaan lainnya adanya perkembangan perekonomian yang semakin cerah, dan tentunya ya, asumsi ini tidak ditetapkan secara sambilan saja, tetapi perlu juga melalui teknik analisa yang sistematis. Kenapa ya? Karena ya ini, intensitas pengaruh masing-masing faktor berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga perlu ditetapkan planning assumption yang jelas. Berikutnya adalah objektif dari perkreditan. Penetapan tujuan dari perencanaan kredit ini tentunya tergantung dari kendala yang paling kritis yang dihadapi oleh bank yang bersangkutan. Sebab antara faktor-faktor perencanaan kredit yang satu dengan yang lain memiliki hubungan yang cukup erat dan juga memiliki hubungan timbal balik dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, ini ada beberapa pertimbangan ya, objektivitas dari suatu perkreditan. Pertanyaannya yang pertama, apakah untuk mengejar laba yang setinggi-tingginya? Ataukah untuk penetrasi pasar? Atau pertanyaan lainnya, apakah untuk mengembangkan bisnis bank yang lain? Ataukah untuk memajukan perekonomian negara? Apakah untuk memasarkan dana yang idle? Ini 5 objektif dari perkreditan yang perlu dijawab oleh bank. Ya, ini tentunya mendasarkan dari planning assumption yang juga disesuaikan dengan faktor perencanaan kredit berdasarkan dari data-data masa lalu. Kita harus melihat si bank itu sendiri, ya, objektivitasnya apakah memang untuk mengejar profitabilitas si bank itu sendiri setinggi-tingginya, ataukah untuk bisa memperluas pasar, ya, untuk bisa mencapai target yang ditentukan, ataukah memang untuk mengembangkan bisnis bank yang lain sehingga jumlah kredit itu perlu ditambah sebanyak-banyaknya, ataukah untuk bisa meningkatkan perekonomian negara. Tapi untuk yang nomor 4 ini biasanya memang endingnya adalah untuk meningkatkan perekonomian negara. Dan yang kelima tentunya udah pasti ya, daripada uang yang disimpan di bank itu idle atau terlalu banyak, lebih baik disalurkan untuk kredit. Nah, ini adalah objektivitas dari suatu perkreditan. Selanjutnya adalah di sini adalah kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah berasal dari faktor internal yang berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan dan regulasi yang berada dalam lingkup bank itu sendiri. Misalnya seperti kebijakan perkreditan yang ekspansif dan lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. Sementara faktor eksternal ini terkait dengan penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, dan ataupun bisa aja karena musibah ya, seperti hanya bencana. Nah, ini hubungannya dengan risiko perkreditan. Apa saja yang muncul dalam risiko perkreditan? Yang pertama adalah risiko dari sifat usaha. Untuk risiko dari sifat usaha itu sendiri ini berhubungan dengan kita tahu ya, ada banyak ribuan jenis usaha yang kita jumpai memiliki sifat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, di mana masing-masing ini memiliki ciri-ciri khusus dalam melaksanakan kegiatannya, dan kegiatan yang satu dengan yang lainnya juga mengandung tingkat risiko yang berbeda-beda. Sehingga risiko dari sifat usaha juga menjadi salah satu bentuk risiko dalam perkreditan. Ya, tergantung dari sifat usahanya bergerak di bidang sektor apa, kemudian skala asetnya bagaimana, ini juga mempengaruhi dalam risiko perkreditan. Kemudian dalam kaitannya dengan risiko geografis. Nah, ini besarnya dari suatu kegiatan usaha juga dipengaruhi oleh faktor geografi. Risiko geografi ini erat hubungannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada lokasi usaha tertentu.
Tetapi ada juga risiko yang timbul bukan dari bencana alam melainkan karena faktor lingkungan. Nah, berikutnya risiko politik. Nah, untuk risiko politik, banyak penyaluran kredit yang gagal sebagai akibat dari tidak adanya kebijakan politik yang jelas, sehingga politik yang stabil merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha atau nasabah. Kegagalan perkreditan, ya, ini banyak terjadi karena tidak adanya kebijakan politik yang jelas. Oleh karena itu, kestabilan politik pada suatu daerah atau negara akan merupakan faktor yang cukup menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha, sehingga mempengaruhi juga dalam kegiatan untuk risiko perkreditan. Berikutnya, risiko ketidakpastian atau uncertainty. Nah, dalam hal ini, ketidakmampuan memprediksi atau meramalkan kondisi yang akan datang akan berakibat fatal bagi bisnis. Akibatnya, banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat. Ini juga mempengaruhi dalam risiko perkreditan. Untuk risiko inflasi, ini bentuk risiko yang sifatnya abstrak, ya. Walaupun utang pokok dan bunga telah dibayar lunas oleh para nasabah, tetapi pada masa-masa inflasi yang tinggi, bank akan menderita penurunan terhadap daya beli dari rupiah yang dipinjamkan kepada nasabahnya. Dan hal ini juga merupakan ancaman terhadap modal bank karena dengan adanya inflasi, laba bank akan overstate. Ya, laba yang overstate akan mengakibatkan pembayaran pajak dan pembagian laba yang semakin tinggi. Impact-nya apa? Terjadi kanibalisme modal. Ini juga mempengaruhi risiko perkreditan. Nah, untuk risiko persaingan ini sudah pasti ya. Untuk memasuki pasar ya udah pasti ya, setiap perusahaan itu harus bersaing melawan melawan perusahaan-perusahaan lainnya ya, lawan-lawan bisnisnya. Risiko persaingan dapat berupa persaingan terhadap sesama bank sendiri dengan membiayai proyek yang sama, atau persaingan antara perusahaan-perusahaan sejenis yang menjadi objek perkreditan. Dan sudah tentu untuk memenangkan persaingan ini dituntut dengan adanya sistem kerja yang efisien, termasuk perencanaan. Nah, berikutnya, komponen penting dalam perhitungan harga pokok produk perbankan adalah cost of fund. Sehingga faktor apa saja yang menjadi perencanaan suku bunga kredit. Ini tadi biaya dana itu sendiri atau cost of fund ya. Nah, ini jadi setelah cost of fund digabung dengan beberapa komponen biaya yang termasuk dalam perhitungan harga pokok, maka terbentuklah harga pokok. Dari harga pokok ini kemudian ditetapkan lending rate atau tingkat suku bunga kredit. Ya. Dan kaitannya dengan hal ini, faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan lending rate adalah biaya bunga, bank pesaing, mutu pelayanan, dan risiko usaha. Nah, ini ya. Bank pesaing, mutu pelayanan, dan risiko usaha. Sedangkan komponen-komponen pembentuknya di sini dari beberapa yang sudah dibahas sebelumnya ya, udah pasti biaya dananya, biaya overheadnya, biaya risikonya, dan keuntungan yang diperolehnya. Nah, ini adalah faktor-faktor dalam perencanaan suku bunga kredit. Untuk kegiatan kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi performance kegiatan perkreditan, di sini yang pertama berbagai rasio keuangan. Jadi untuk melihat sejauh mana kinerja perkreditan suatu bank ataupun dari sudut pandang si calon debitur itu sendiri, yang pertama dilihat dari berbagai rasio keuangan. Ya, kita tahu dalam kaitannya dengan analisa laporan keuangan, baik rasio likuiditas, solvabilitas, ya, aktivitas ataupun profitabilitas menjadi bentuk rasio yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu perusahaan atau bank, dan ini mempengaruhi kinerja kegiatan perkreditan. Yang kedua, bisa karena yield of credit. Perhitungan ini dimaksudkan untuk membandingkan antara pendapatan yang diterima oleh bank dalam tiap pemberian kredit. Semakin tinggi yield
yang dapat didapat, maka semakin sehat perkreditan suatu bank. Kemudian customer profitability. Ini artinya adalah kemampuan konsumen atau debitur dalam mendapatkan keuntungan. Ya, ini juga mempengaruhi dalam kinerja kegiatan perkreditan. Selanjutnya, untuk kaitannya dengan pendekatan perencanaan kredit, kaitannya dengan credit planning ya, approach pendekatan perencanaan kredit, ada beberapa pendekatan, mulai dari pendekatan struktur sumber dana. Nah, ini bank perlu mengelompokkan dana yang bersifat jangka pendek seperti tabungan dan giro akan digunakan untuk pemberian kredit jangka pendek pula. Begitu pula dengan dana jangka panjang seperti deposito akan digunakan untuk pemberian kredit jangka panjang. Jadi, dilihat dari sumber dana bank dari eksternal ya, berdasarkan dari pendekatan ini ya, ini dipastikan bahwa ketika bank memberikan kredit, dana yang bank gunakan adalah dana dari deposan seperti tabungan, deposito, dan giro ya. Maka bank perlu mengelompokkan dana tersebut, dana yang bersifat jangka pendek tadi sudah disampaikan, ini diperoleh untuk kredit jangka pendek dari tabungan dan giro, sementara untuk yang jangka panjangnya dari deposito. Bagaimana dengan pendekatan yang kedua, pendekatan pasar? Untuk pendekatan pasar di sini kebutuhan pasar menjadi tolak ukur bagi bank untuk mengembangkan produknya. Bank harus melihat minat dari pasar. Artinya, kebutuhan pasar menjadi tolak ukur bagi bank untuk mengembangkan produknya. Ini contohnya misalnya pada bank syariah ya. Pada bank syariah di sekitar bank banyak yang terdapat wilayah pertanian misalnya. Maka bank dapat memperbanyak porsi akad bai asalam atau akad yang untuk pertanian. Atau jika suatu wilayah tersebut sedang berkembangnya perumahan, maka bank dapat memperbanyak porsi bai al-istisna atau akad untuk properti, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ini adalah untuk pendekatan pasar yang kedua. Nah, untuk pendekatan yang ketiga, pendekatan anggaran ini untuk membuat rencana kerja pada bank tentu diperlukan riset dan penelitian target pasar dari bank itu sendiri. Kemudian hasilnya digunakan sebagai acuan untuk membuat anggaran sebagai rencana kerja yang harus dicapai di masa mendatang. Nah, untuk pendekatan regulasi ini berhubungan dengan pemerintah ya. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan moneter atau kebijakan perbankan, maka bank mau tidak mau harus mengikuti kebijakan tersebut. Hasilnya, bank harus menyiapkan langkah antisipasi dan menyesuaikan program rencana kerja atas kebijakan tersebut. Ini untuk kebijakan regulasi ya. Untuk pendekatan organisatoris ya, ini jenis bank dan kapasitas bank sangat berpengaruh pada pembuatan rencana kerja. Pada level bank unit atau unit bank system, bentuk dari susunan organisasinya sangat sederhana, maka rencana kerjanya juga sederhana. Begitu pula dengan level bank cabang ya, atau branch banking unit. Bentuk dari susunan organisasinya kompleks sehingga kegiatan perbankannya juga ikut kompleks. Nah, ini beberapa pendekatan dalam perencanaan kredit. Setiap bank memiliki otoritas sendiri untuk mengambil beberapa pendekatan mana yang dipakai ya. Nah, ini saya contohkan saja untuk dua pendekatan ya. Misalnya ini pendekatan struktur sumber dana, mulai dari sumber dana intern dan ekstern. Untuk sumber dana ekstern dari pemilik ya dan utang. Kalau intern ini bisa dari cadangan ataupun dari intensif ya. Nah, ini untuk struktur sumber dana dari dana yang dapat dikumpulkan oleh suatu bank dari berbagai sumber yang berbeda, ternyata tidak seluruhnya dapat dipasarkan dalam perkreditan karena untuk menjaga likuiditasnya, bank yang bersangkutan perlu menyediakan yang disebut sebagai reserve, baik berupa uang tunai, surat berharga yang mudah dicairkan, ataupun cadangan di BI atau bank sentral. Nah, bagaimana contoh jika perencanaannya menggunakan atau melalui pendekatan pasar? Nah, ini perlu dipahami bahwa
Market profile dari pasar kredit ditinjau dari economic environment atau lingkungan ekonomi. Sesungguhnya dapat diketahui melalui budaya masyarakat dan pengaruh lingkungan. Perlu diketahui, competitive profile dan beberapa jumlah kredit yang telah dipasarkan ke masyarakat dan beberapa market share yang berhasil diraih. Ini perlu diketahui juga ya, customer profile-nya juga ya. Ini penting dan sangat berpengaruh dalam perencanaan kredit. Perlu diketahui apakah customer yang ada saat ini adalah perusahaan swasta nasional, perusahaan asing, BUMN atau BUMD. Nah, ini beberapa pendekatan pasar ya dalam kaitannya dengan perencanaan kredit. Ini contohnya seperti ini. Dan ketika sudah mengetahui tahapan-tahapan tersebut, maka kita bisa membuat ya analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threats ya, kekuatan, kelemahan, peluang sampai dengan ancaman. Dari analisis SWOT tersebut barulah dapat menentukan bagaimana target marketnya ya, market objektifnya, sasaran marketnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai proses pemberian kredit. Untuk proses pemberian kredit dimulai dari calon debitur mengajukan permohonan kredit ke bagian account officer. Ini kadangkala kalau zaman disrupsi saat ini cukup dengan satu kali klik buka website link yang ada di setiap bank, Anda tinggal mengisi form saja secara online. Atau juga kalaupun misalnya offline juga masih diterima. Tapi untuk lebih mudahnya untuk bisa mengefektifkan waktu juga efisiensi bisa menggunakan online. Kemudian setelah kita mengajukan permohonan kredit, baru account officer mempelajari permohonan tersebut. Jika dianggap layak, tentunya akan dijelaskan atau akan dilanjutkan ke berbagai tahapan selanjutnya. Nah, misalnya jika permohonannya layak, kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu proposal kredit, kemudian diajukan ke komite pinjaman untuk memperoleh persetujuan kredit. Nah, misalnya jika komite pinjaman ternyata ACC atau kebanyakan menerima pengajuan tersebut, ya, kemudian persyaratan dan dokumen yang berkaitan dengan aspek legalnya juga diminta. Kemudian terjadi pengikatan kredit antar bank dengan debitur, ya, jika ada kesepakatan antara account officer dengan misalnya si debiturnya setelah dilakukan survei dengan prinsip 5C, 7P, 3R, ya. Kemudian bank melakukan administrasi terhadap debitur sebelum mengadakan pencairan dana. Seperti biasa ya, klausul dan sebagainya ditandatangani di hadapan notaris, kemudian disampaikan mengenai biaya-biaya yang keluar akibat dari timbulnya pencairan kredit yang akan diterima oleh debitur. Kemudian, nah ini sebetulnya penjabaran yang tadi hanya memang lebih dispesifikan lagi, ya, mulai dari tahap perencanaan, ya, pemberian kredit, kemudian yang kedua mengemukakan maksudnya secara sekilas, ya, berkaitan dengan tadi ya 3R, 7P, kemudian 5C, ya. Kemudian sebelum melakukan penolakan, AO biasanya berkonsultasi dengan atasan terlebih dahulu. Jadi kalaupun misalnya ditolak, ya, ditolak ataupun diterima, tetap AO harus bisa berkonsultasi dengan atasan terlebih dahulu. Kemudian jika terjadi penolakan, AO harus mengemukakan alasannya dengan jelas, ya, dan hendaknya dilakukan dengan cepat agar pemohon dapat mengambil langkah berikutnya. Kira-kira si calon debitur tersebut harus mengambil langkah apa ketika pemohon ditolak oleh bank. Nah, untuk pengumpulan data dan peninjauan jaminan, nah kalau dalam kaitannya dengan 5C masuk dalam kolateral, ya, atau jaminan. Nah, untuk jaminan sendiri ini juga ada tahapan-tahapannya. Tidak berarti jaminan yang sekiranya memang sekilas bernilai kemudian begitu saja dikatakan layak, tapi tetap harus ada si AO ini atau misalnya si penilai ini juga harus melihat sejauh mana si agunan ini, si kolateral ini memang benar-benar valid, benar-benar
menjadi jaminan yang bermutu, jaminan yang bernilai untuk bisa minimalisir risiko si bank itu sendiri. Nah, bila pemohon kredit layak diproses, ya sudah pasti si AO ini mengadakan perjanjian dengan pemohon untuk mengumpulkan data dan peninjauan jaminan. Kemudian peninjauan jaminan ini dilakukan oleh internal bank, ya, bagian taksasi atau appraisal atau perusahaan penilai. Kemudian yang ketiga, AO harus mengenal debitur dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya selengkap mungkin. Ya, dilihat misalnya kalau misalnya memang yang jadi jaminannya adalah tanah atau bangunan, lihat sertifikat tanah atau bangunannya, kemudian lihat dari sisi pajaknya, ya. Kemudian juga nomor 4, apabila kreditnya ternyata di atas nominal tertentu, si bank ini harus meminta bantuan jasa penilai eksternal untuk dapat melihat potensi nilai dari nilai jaminan itu sendiri. Kemudian pengumpulan data dilakukan AO dengan cara wawancara terhadap calon debitur dan secara tertulis. Nah, ini hal-hal atau tahap-tahap yang perlu dilakukan oleh AO, ya, ataupun pihak eksternal untuk meninjau menilai jaminan yang menjadi agunan, ya, yang diberikan oleh debitur untuk bank atas kredit yang dimintanya. Kemudian yang keenam adalah AO dan debitur, calon debitur mulai mengadakan negosiasi awal mengenai struktur pinjaman, suku bunga dan sebagainya. Jadi kaitannya dengan besarnya pinjaman, suku bunga ini juga ditentukan atas dasar dari nilai jaminan yang sudah dikantongi oleh bank berdasarkan dari appraisal, ya, taksasi dari nilai jaminan itu sendiri. Kemudian untuk proposal kredit, di sini AO menyusun proposal kredit yang memuat identitas dari hasil analisis kredit yang telah dilakukan, kemudian diajukan ke komite kredit untuk dipelajari sehingga akan didapat keputusan kredit. 3 kemungkinan keputusan kredit yang diambil. Yang pertama, pemohon ditolak karena nilai tidak layak untuk dibiayai oleh bank. Apa penyebabnya? Bisa karena usahanya tidak layak, atau jaminannya tidak memadai, atau misalnya reputasi pemohon berdasarkan dari prinsip karakter ternyata tidak baik, atau juga karena adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan perkreditan bank. Opsi kedua, permohon diterima sesuai dengan kondisi yang diajukan. Atau yang ketiga, bisa saja pemohon kredit ini diterima dengan perubahan kondisi. Ya, perubahan yang mungkin terjadi adalah misalnya jumlah kredit yang disetujui bisa saja berubah. Awalnya pemohon mengajukan kredit misalnya 500 juta, ternyata karena kondisi tertentu tidak diberikan 500 juta tapi misalnya hanya 200 juta saja. Atau yang kedua, bisa saja diterima tapi jenis kreditnya dirubah atas dasar dari alokasi kreditnya untuk tujuan apa. Atau yang ketiga, bisa karena struktur kredit. Atau yang keempat, bisa karena kondisi kredit seperti suku bunga, jangka waktu juga yang berubah. Nah, ini kaitannya dengan perencanaan dan tahap pemberian kredit. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi chapter berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.